Pikirkan bagaimana kamu memperlakukan adikku. Dia berkata, namaku Budi. Aku berusia 37 tahun dan bekerja sebagai supervisor di Sistem Teknologi Nusantara di Jakarta. Malam itu, berbaring di sofaku sendiri dengan pakaianku terlempar di samping seolah-olah sampah, aku melakukan persis seperti yang diminta istriku. Dewi, aku memikirkan bagaimana aku memperlakukan Bima. Anda sedang mendengarkan kisah cinta dan balas dendam yang emosional. Mohon subscribe ke channel ini dan komen dari mana asal Anda. Jangan lupa juga untuk like videonya. Itu sangat membantu pekerjaan kami. Aku berpikir tentang bagaimana aku telah membayar tagihan ponselnya selama 8 bulan. Paket yang paling mahal, karena menurut Dewi dia butuh internet tanpa batas untuk mencari pekerjaan. Lucu sekali bagaimana internet tanpa batas itu lebih sering digunakan untuk menonton streamer. Sampai jam 4 pagi, suaranya bocor melalui lantai kayu sampai ke kamar kami. Bagaimana aku membelanjakan kebutuhan dapurnya setiap minggu tanpa menerima satupun ucapan terima kasih. Merek-merek tertentu karena dia punya selera. Soda diet, bukan yang zero. Bir impor, bukan lokal. Keripik organik yang harganya 3 kali lipat dari yang biasa. Bagaimana dia meninggalkan piring kotor di wastafel berhari-hari, menunggu aku yang mencucinya. Bukan hanya piring, tapi panci yang berkerak sisa makanan kering, gelas dengan sisa susu basi yang menempel di dasar, sendok garpu yang tersebar di meja dengan saus yang sudah mengeras. Aku pulang kerja jam 7 malam, lelah setelah 9 jam mengelola tim yang terdiri dari 15 teknisi, dan menemukan dapur seperti kapal pecah. Dewi selalu bilang akan bicara dengannya, tapi tidak pernah terjadi. Bagaimana dia meminjam peralatanku dan tidak pernah mengembalikannya. Bor listrik mahalku sudah hilang selama 3 bulan. 1 set kunci pas ringku, hadiah dari ayahku, lenyap di bulan Februari. Ketika aku bertanya, dia bilang meninggalkannya di garasi tapi tidak pernah ada di sana. Mungkin dia meminjamkannya ke temannya atau menjualnya. Aku tidak mau memikirkan itu, tapi kemungkinan itu selalu ada, terus mengganjal di pikiranku. Bagaimana dia menggunakan mobil pick-upku tanpa izin, mengembalikannya dengan tangki bensin kosong. Lebih buruk lagi, aku melihat penyok-penyok baru goresan di sisi mobil, bau rokok yang meresap di jok meskipun aku sudah jutaan kali memintanya untuk tidak merokok di dalam mobil. Suatu kali aku menemukan surat tilang parkir sebesar Rp500.000 terselip di bawah kursi. Ketika aku menunjukkannya padanya, dia pura-pura kaget, bilang akan membayarnya, tapi tentu saja tidak pernah dia bayar. Akhirnya aku yang membayarnya sendiri agar tidak kena masalah. Bima tinggal bersama kami sudah 1 tahun 3 bulan. Bukan berkunjung, tapi tinggal. Kamar tamuku telah menjadi tempat tinggal permanennya, lengkap dengan perangkat video gamenya, pakaian yang berserakan di mana-mana, dan sikap seolah-olah aku berutang sesuatu padanya. Kamar itu berbau keringat dan pizza basi. Gordennya selalu tertutup, mengubah ruangan itu menjadi bunker gelap tempat dia. Menghabiskan waktu berhari-hari bermain, game online dan berteriak-teriak pada orang asing melalui mikrofon. Aku sudah mencoba menetapkan batasan pada awalnya, aturan dasar hidup bersama, membersihkan kekacauannya sendiri, memberitahu sebelum memakai mobil, ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga. Tapi setiap aturan disambut dengan tatapan muka, memelas yang membuat Dewi langsung membelanya. Budi, dia sedang menyesuaikan diri. Beri dia waktu. Waktu yang dia minta berubah menjadi minggu, lalu bulan, lalu lebih dari setahun penuh alasan dan janji-janji kosong. Percakapan yang membuatku berakhir di sofa sebenarnya cukup sederhana. Aku duduk bersama Dewi dan Bima setelah makan malam, mengambil cetakan anggaran bulanan kami dalam spreadsheet yang sudah berjam-jam aku siapkan, dan menjelaskan bahwa keuangan sedang sulit. Ada grafik yang menunjukkan bagaimana pengeluaran kami melonjak, angka-angka konkret yang tidak berbohong. Perusahaanku telah memotong jam lembur 3 bulan lalu sebagai bagian dari restrukturisasi, dan pekerjaan paruh waktu Dewi di klinik dekat rumah tidak cukup untuk menutupi biaya tambahan yang dibawa Bima. Kita perlu menyelesaikan ini, kataku sambil menatap langsung ke Bima. Mencoba menjaga suaraku tetap tenang dan masuk akal. Entah kamu mulai berkontribusi untuk tagihan listrik dan belanja bulanan, atau kita perlu mendiskusikan alternatif lain. Aku tidak meminta uang sewa penuh, hanya bantuan proporsional. 1 juta, 1,5 juta rupiah sebulan.
Sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu sedang berusaha. Bima tertawa, benar-benar tertawa. Tawa singkat dan kering dari seseorang yang mengira kamu baru saja melontarkan lelucon yang buruk. Alternatif lain, ulangnya, menggelengkan kepala seolah-olah aku ini anak kecil yang bicara omong kosong. Ini keluarga, Budi. Kamu tidak menagih keluarga. Dia menatap Dewi mencari dukungan, dan tentu saja dia mendapatkannya. Dewi langsung menyahut, suaranya sudah naik 2 oktav. Budi, ini benar-benar tidak masuk akal. Bima sedang melewati masa sulit. Dia tidak bisa begitu saja dapat uang dari langit. Kamu tidak punya perasaan dan egois. Egois, kata itu lebih menyakitkan dari yang kuduga. Aku egois karena menginginkan rasa hormat dasar di rumahku sendiri. Karena ingin seorang pria dewasa berkontribusi pada pengeluarannya sendiri. Kata itu menggantung di udara di antara kami, berat dan menuduh. Masa sulit itu sudah berlangsung lebih dari setahun. Bima sedang mencari pekerjaan sejak dia pindah, katanya. Tapi entah bagaimana tidak pernah menemukan apapun yang sesuai dengan standarnya. Jam kerjanya terlalu pagi. Dia bukan orang yang suka bangun pagi. Lokasinya terlalu jauh, lebih dari 40 menit naik bus. Gajinya rendah. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik dengan pengalamannya. Jenis pekerjaannya bukan yang dia pelajari. Itu akan menyia-nyiakan ijazah pemasaran digitalnya. Selalu ada alasan yang sangat masuk akal jika dilihat satu persatu. Tapi ketika semuanya digabungkan, polanya menjadi jelas. Bima tidak menginginkan pekerjaan. Dia ingin terus hidup gratis, bermain video game dan menghabiskan uang orang lain. Aku telah menyaksikan rekening tabunganku menyusut bulan demi bulan. Angka-angka itu semakin kecil setiap kali aku memeriksa laporan bank. Menyaksikan Dewi membuat alasan untuk perilaku yang tidak akan pernah dia toleransi dari orang lain. Menyaksikan rumahku sendiri menjadi tempat di mana aku merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Ada malam-malam di mana aku pulang dan menemukan Bima dan 2 temannya di ruang tamu, bersantai di sofaku, meminum bir-birku, menonton TV-ku dengan volume maksimal. Mereka hampir tidak melirik ketika aku masuk. Tidak ada sapaan, tidak ada pengakuan, seolah-olah akulah penyusup yang mengganggu pesta mereka. Dan ketika aku menyebutkan ini pada Dewi, dia bilang aku antisosial, bahwa Bima butuh kehidupan sosial agar tidak tenggelam dalam depresi. Depresi adalah kata ajaibnya. Setiap kali aku mengangkat masalah apapun, muncullah depresi sebagai perisai yang tak tertembus. Dia depresi, Budi. Kamu tidak mengerti betapa sulitnya bagi dia. Aku bahkan mencari tahu tentang depresi, membaca artikel, mencoba mengerti. Dan ya, depresi itu serius dan nyata. Tapi depresi tidak menghalangimu untuk mencuci piringmu sendiri. Tidak memaksamu menghabiskan uang orang lain tanpa izin. Tidak memberimu tiket gratis untuk menjadi seorang benalu. Malam itu di sofa, menatap langit-langit dengan noda lembab yang sudah berbulan-bulan aku bilang, akan kuperbaiki, sesuatu berubah dalam diriku. Bukan kemarahan, lebih seperti kejelasan. Seperti ketika kamu melihat salah satu gambar ilusi optik, dan tiba-tiba melihat pola tersembunyi kedua yang selalu ada di sana. Aku terlalu fokus untuk menjaga kedamaian, menjadi suami yang pengertian, tidak membuat drama, sehingga aku lupa bagaimana rasanya batasan-batasanku dihormati. Kata-kata Dewi bergema di kepalaku dalam putaran tak berujung. Pikirkan bagaimana kamu memperlakukan adikku. Aku telah memperlakukannya seperti keluarga. Aku telah memberinya atap, makanan, uang, kesabaran, peralatan, mobil, privasi, kesempatan. Aku telah memperlakukannya lebih baik dari yang seharusnya dia dapatkan. Dan entah bagaimana itu mengubahku menjadi penjahat dalam cerita ini. Pria yang tidak berperasaan, egois, yang tidak mengerti apa artinya keluarga. Rumah itu sunyi kecuali suara televisi Bima di lantai atas. Televisiku di rumahku dibayar dengan uangku, menghabiskan listrikku. Aku bisa mendengar ledakan dari game tembak-tembakan, umpatan keras ketika dia mati dalam game. Hampir tengah malam dan dia di atas sana, terjaga dan nyaman. Sementara aku berada di sofa ruang tamu seperti anjing yang diusir. Aku memejamkan mata dan mulai membuat rencana, bukan rencana emosional tapi rencana praktis. Daftar tugas, langkah-langkah konkret, keputusan yang perlu diambil. Pertama, cari apartemen. Kedua, hitung persis berapa banyak uang yang kubutuhkan untuk pindah. Ketiga, cari tahu kebenaran tentang seluruh situasi keuangan. Aku curiga ada lebih banyak hal yang tidak kuketahui. Lebih banyak kebohongan yang terkubur di bawah kebohongan
yang sudah kutemukan. Aku dan Dewi sudah menikah selama 6 tahun. Kami bertemu di acara barbeque teman bersama di Bekasi. Pada suatu minggu sore yang panas, di mana birnya dingin dan obrolan mengalir dengan mudah. Dia telah memikatku dengan tawanya yang keras dan jujur. Cara dia sangat peduli pada orang-orang di sekitarnya. Kemampuan empati itu adalah salah satu hal yang membuatku jatuh cinta. Sekarang itu digunakan sebagai senjata melawanku. Kami membeli rumah ini bersama 4 tahun yang lalu. Sebuah rumah 2 lantai sederhana dengan 3 kamar tidur di Jakarta Timur. Kami menghabiskan berbulan-bulan mencari, mengunjungi tempat-tempat yang buruk, menghitung dan menghitung ulang anggaran. Ketika kami menemukan yang ini, kami langsung merasa inilah yang tepat. Tidak mewah, lingkungannya tidak elit, tapi ini milik kami. Atau setidaknya dulu begitu. Kami membuat rencana di rumah ini. Kami bicara tentang memiliki anak suatu hari nanti, tentang merenovasi dapur, tentang membangun kehidupan bersama. Rencana-rencana itu sekarang terasa seperti dari kehidupan lain. Bima muncul pada bulan Januari tahun sebelumnya, pada suatu Jumat malam tanpa pemberitahuan. Dewi menerima telepon jam 8 malam. Dan aku tahu dari nada suaranya ada sesuatu yang salah. Ketika dia menutup telepon, matanya berkaca-kaca. Itu Bima, katanya. Dia putus dengan Yulia. Dia tidak punya tempat tinggal. Dia akan ke sini. Adik laki-laki Dewi, 29 tahun dan baru saja mengalami apa yang dia sebut putus cinta yang buruk. Dia tinggal dengan pacarnya di Depok, bekerja di bidang media sosial, punya kehidupan sendiri. Tapi keadaan memburuk dan tiba-tiba dia butuh tempat tinggal. Hanya untuk beberapa minggu, janji Dewi. Sampai dia bisa bangkit kembali. Menemukan apartemen, menata hidupnya, melangkah maju. Aku setuju karena itulah yang kamu lakukan untuk keluarga. Kamu membantu saat orang membutuhkan. Kamu tidak membiarkan seseorang di jalanan. Kakakku sendiri, Yohan, pernah tinggal di rumahku bertahun-tahun sebelumnya ketika pernikahannya berakhir. Aku tidur di sofa selama 6 minggu, sementara dia menggunakan kamarku, dan saat itu aku tidak melihat ada masalah. Bedanya adalah Yohan menemukan apartemen dalam 6 minggu, membayar belanjaan selama dia tinggal, membersihkan rumah tanpa diminta, dan berterima kasih padaku setiap hari karena telah membantunya. Yohan mengerti perbedaan antara bantuan sementara dan memanfaatkan keadaan. Bima berbeda. Dia pindah seolah-olah diundang untuk liburan permanen. Koper-kopernya beranak pinak, 1 menjadi 3, lalu 5. Lalu tumpukan kardus dan tas yang berserakan di kamar tamu. Pakaian mahal, sepatu bermerek, barang elektronik baru. Untuk seseorang yang bangkrut, dia punya banyak barang. Pada bulan pertama, aku membayangkan dia masih menyesuaikan diri, memproses putus cinta, menemukan keseimbangannya. Aku memberinya ruang dan kesabaran. Pada bulan ketiga, aku mulai memberi isyarat tentang mencari pekerjaan. Obrolan santai saat sarapan di hari-hari langka, ketika dia bangun sebelum tengah hari. Gimana Bima, lihat lowongan menarik? Pasar kerja lagi parah, Budi. Gak ada yang buka lowongan. Tapi benarkah? Aku mengelola perekrutan di Teknologi Nusantara. Dan kami tahu pasar sedang bagus. Tapi tampaknya tidak untuk dia. Pada bulan ke-6 aku mulai berbicara langsung tentang tenggat waktu. Sini, Bima. Kita perlu bicara. Aku rasa akan bagus jika kamu punya tenggat waktu. Misalnya sampai akhir bulan. Untuk menemukan sesuatu. Dewi selalu punya alasan yang siap. Menyelabahkan sebelum Bima menjawab. Pasar kerja sedang sulit. Bima sedang berjuang dengan depresi pasca putus. Dia baru saja melamar posisi yang sangat menjanjikan di bidang e-commerce. Dia butuh waktu untuk mencari tahu langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tidak pernah datang. Minggu-minggu berubah menjadi bulan dan tidak ada yang berubah, kecuali rekening bankku yang semakin menipis dan kesabaranku yang semakin menipis. Sementara itu, tagihan belanjaanku membengkak 2 kali lipat. Aku berbelanja di supermarket setiap Sabtu pagi, dan setiap kali troli semakin penuh, tagihannya semakin besar. 2,5 juta rupiah menjadi 3,5 juta, lalu 4,5 juta. Dan bukan hanya kuantitas tapi jenisnya. Potongan daging premium yang tidak akan pernah kubeli untuk diriku sendiri. Keju impor. Minuman mahal. Camilan yang harganya lebih mahal dari makanan lengkap. Biaya listrik kami meroket karena seseorang tinggal di rumah seharian dengan AC menyala maksimal dan semua peralatan elektronik hidup. Video game, komputer, TV, sound system, semuanya beroperasi serentak.
Di musim kemarau Jakarta, dengan panas yang menyengat itu, tagihan listrik mencapai 2,5 juta rupiah dalam sebulan. Sebelum Bima tidak pernah lebih dari 1 juta. Mobil pick-upku mulai memiliki goresan dan penyok misterius. Setiap minggu sepertinya ada sesuatu yang baru, goresan di pintu penumpang, yang aku yakin tidak ada di sana sebelumnya. Penyok kecil di bumper, kaca spion samping agak miring. Ketika aku bertanya, dia bilang bukan dia, atau sudah begitu dari dulu, atau mungkin aku yang menabrak dan tidak ingat. Seolah-olah aku gila atau ceroboh dengan mobilku sendiri. Peralatan menghilang dari garasiku, bukan hanya yang mahal, tapi peralatan dasar yang kugunakan setiap akhir pekan, gergaji jigsawku yang kubeli untuk memperbaiki pagar, alat waterpass laserku yang harganya hampir 1 juta, palu favoritku, yang dengan gagang fiberglass dengan berat yang pas, hilang. Ketika aku mengkonfrontasi Bima, dia hanya mengangkat bahu. "Nggak tahu bro, aku nggak pegang apa-apa." "Mungkin kau pinjamkan ke orang lain dan lupa." Tapi aku tidak lupa. Aku tidak pernah lupa di mana peralatanku berada. Benda-benda itu hampir sakral bagiku. Kenangan ayahku mengajariku cara memperbaiki barang. Untuk tidak bergantung pada siapapun. Setiap alat punya cerita, punya tempatnya sendiri. Dan sekarang mereka menghilang satu persatu sementara adik iparku memasang muka datar. Percakapan yang memicu pertengkaran dimulai 3 bulan lalu. Awalnya kecil, aku menyebutkan pada Dewi bahwa mungkin Bima bisa membantu dengan tagihan listrik. Hanya tagihan listrik. Aku bahkan tidak memintanya membayar semuanya. Hanya sekitar 500.000, 700.000 untuk berkontribusi. Dia menjelaskan bahwa Bima adalah keluarga dan aku bersikap picik. Karena meminta seorang pria dewasa membantu tagihan rumah tempat dia tinggal secara gratis. Aku menyarankan agar dia bisa berkontribusi dengan pekerjaan rumah tangga karena tidak bisa dengan uang. Mencuci piring, menyedot debu, memotong rumput, apa saja. Dia mengingatkanku bahwa Bima sedang melalui masa sulit dan kita tidak boleh memberinya tekanan ekstra. Seolah-olah mencuci piring sendiri adalah tekanan ekstra. Bulan lalu aku mencoba pendekatan yang berbeda. Aku duduk langsung dengan Bima, dari pria ke pria pada suatu minggu sore saat Dewi sedang mengunjungi ibunya. Aku membeli 2 botol bir, kami duduk di halaman belakang, aku mencoba membuatnya terdengar santai. "Dengar Bima, aku tidak mencoba menjadi penjahat di sini. Aku hanya merasa kita perlu bicara jujur tentang harapan." Dia mengangguk, matanya terpaku pada ponselnya, setengah memperhatikan. "Aku tahu keadaan sedang sulit," lanjutku, "tapi ini sudah lebih dari setahun. Mungkin sudah waktunya kita menetapkan beberapa aturan dasar tentang pengeluaran, tentang tanggung jawab. Aku tidak meminta banyak, hanya kontribusi." "Setuju banget bro," katanya masih menatap ponselnya. "Kamu benar sekali. Aku akan menata diri." "Kamu serius?" "Serius. Aku akan mulai mencari kerja lebih giat. Dan sementara itu, aku akan lebih banyak membantu di rumah." Itu hal minimal kan? Aku merasa berharap selama mungkin 48 jam. Kemudian aku sadar tidak ada yang berubah. Tidak ada pencarian kerja yang intensif. Tidak ada bantuan di rumah. Itu hanyalah percakapan lain di mana dia mengatakan apa yang ingin ku dengar dan kemudian tidak mengubah apapun sama sekali. 2 minggu lalu aku menemukan bahwa dia memesan makanan antar dengan kartu kreditku. Aku melihat beberapa tagihan aneh saat memeriksa laporan online. GoFood, GrabFood, jumlah kecil di sana-sini yang terus bertambah. Totalnya hampir 750.000 hanya untuk pesan antar dalam sebulan. Ketika aku mengkonfrontasinya, aku sedang mencuci salah satu panci yang telah dia tinggalkan di wastafel selama 3 hari. "Bima, aku perlu bicara denganmu tentang beberapa tagihan di kartuku." Tagihan? Dia tampak benar-benar bingung. "Makanan antar, hampir 750.000 bulan lalu." "Semuanya pesananmu?" Maaf bro. Aku kira itu kartu Dewi. Dia bilang aku boleh pesan makanan kalau butuh. Tapi itu bukan kartu Dewi, itu kartuku. Dan dia tidak pernah bilang, Bima boleh menggunakan kartuku. Ketika aku bertanya pada Dewi tentang ini nanti, dia bilang aku melebih-lebihkan kesalahan yang jujur. Dia salah ambil kartu, Budi. Bukan sengaja. Kamu mau dia mengembalikan 750.000 itu? Dia tidak punya uang. Tentu saja dia tidak punya, karena dia tidak bekerja, tidak membayar apa-apa, dan menghabiskan semua yang dia bisa dari orang lain. Tapi akulah yang berlebihan karena menyebutkannya. Saat itulah aku mulai memperhatikan hal-hal lain.
Bagaimana nada suara Dewi berubah setiap kali aku menyebut Bima. Suaranya menjadi defensif, bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimatku. Bahunya menegang, rahangnya mengeras, seperti menekan tombol yang mengaktifkan skrip yang telah diprogram sebelumnya. Bela Bima, serang Budi. Bagaimana dia mulai memperlakukan kekhawatiranku sebagai cacat karakter. Aku bukan bersikap masuk akal dengan meminta batasan. Aku bersikap mengontrol. Aku bukan melindungi keuangan kami. Aku bersikap pelit. Aku bukan menginginkan ruangku kembali. Aku bersikap egois. Setiap kekhawatiran yang sah dikemas ulang sebagai kegagalan moralku. Bagaimana dia mulai membuatku merasa bersalah karena menginginkan rasa hormat dasar di rumahku sendiri. Rasa hormat telah menjadi permintaan yang tidak masuk akal. Ingin diajak bicara sebelum uang kami dihabiskan adalah kepicikan. Mengharapkan seorang pria dewasa untuk berkontribusi adalah kekejaman. Tanda-tanda bahaya sudah ada selama berbulan-bulan. Aku hanya terlalu sibuk mencoba menjadi orang baik untuk melihatnya dengan jelas. Mencoba menjadi pengertian, sabar, suportif. Mencoba untuk tidak menjadi tipe suami yang memberikan ultimatum atau membuat keributan. Mencoba percaya bahwa jika aku hanya bertahan sedikit lebih lama, segalanya akan membaik secara alami. Tapi segalanya tidak akan membaik, tidak akan pernah membaik. Karena Dewi tidak melihat ada masalah. Dia melihat seorang adik yang butuh bantuan dan seorang suami yang mengeluh. Dia melihat keluarga bersatu dan aku menjadi penghalangnya. Dia telah memilih pihaknya dan itu bukan pihakku. Aku baru sadar sekitar jam 3 pagi, berbaring di sofa itu dengan selimut tipis berbau apek dan bantal yang berbau parfum Bima. Parfum mahal yang aku yakin dia ambil dari kamar mandiku. Ini bukan tentang uang. Ini bukan tentang tugas rumah tangga atau rasa hormat. Atau bahkan tentang Bima yang jelas-jelas seorang benalu. Ini tentang fakta bahwa istriku telah memilih adiknya daripada aku dan aku terlalu sibuk mencoba memperbaiki keadaan untuk menyadarinya. Dia menempatkanku di sofa, di rumahku sendiri. Dia menempatkanku di sofa sebagai hukuman karena menetapkan batasan yang wajar. Dan entah bagaimana aku masih di sini, mencoba mencari cara agar ini berhasil. Dewi telah melemparkan pakaianku ke sofa seolah-olah aku orang asing yang tinggal terlalu lama di rumahku sendiri karena aku meminta adiknya untuk berkontribusi secara finansial atau membuat pengaturan lain. Kemejaku, celanaku, kaos kakiku, semuanya terlempar di atas meja kopi seperti sampah yang menunggu untuk dibuang. Aku memikirkan 1 tahun 3 bulan terakhir, benar-benar memikirkannya. Setiap percakapan di mana Dewi menepis kekhawatiranku dengan lambaian tangan dan penjelasan yang sudah siap. Setiap kali dia membuatku merasa egois karena menginginkan ruang pribadiku kembali, karena ingin duduk di ruang tamuku tanpa menemukan orang asing meminum bir-birku. Setiap saat di mana dia memperlakukan kenyamanan Bima sebagai hal yang lebih penting daripada pernikahan kami, daripada kewarasanku, daripada masa depan kami bersama. Polanya menjadi jelas begitu aku berhenti mencari-cari alasan. Dewi telah membuat pilihannya sejak lama. Mungkin sejak saat Bima muncul pada hari Jumat itu. Dia hanya tidak pernah repot-repot memberitahuku dengan jelas. Dia tidak pernah berkata Budi, adikku yang utama. Tapi dia menunjukkannya dalam setiap tindakan, setiap keputusan, setiap kali dia memihaknya melawanku. Aku duduk di sofa jam 3.15 pagi dan melihat sekeliling ruangan. Perabotanku, televisiku, rumahku. Rumah yang kubantu beli, yang kubantu bayar cicilannya. Tempat aku bekerja setiap akhir pekan memperbaiki barang-barang dan menjaga semuanya berfungsi. Tapi entah bagaimana akulah yang tidur di sofa, karena aku menyarankan seorang pria dewasa berusia 29 tahun harus membayar kebutuhannya sendiri. Kemarahan datang perlahan, seperti air pasang yang naik sentimeter demi sentimeter hingga menutupi segalanya. Bukan jenis ledakan yang membuatmu membanting pintu dan berteriak, jenis yang sunyi yang membara dengan stabil dan mengubah segalanya. Jenis yang menjernihkan pikiran dan menunjukkan kebenaran tanpa filter. Aku sadar pada saat itu bahwa aku telah menghabiskan lebih dari setahun mencoba menyelamatkan sesuatu yang sudah mati. Aku pergi ke dapur dan membuat kopi pada jam 3.30 pagi. Ibuku selalu berkata bahwa kopi kental membantu berpikir jernih. Aku duduk di meja tempat aku mencoba melakukan percakapan yang masuk akal tentang anggaran beberapa jam sebelumnya.
Meja tempat Bima menertawakan gagasan untuk berkontribusi pada biaya hidupnya sendiri, seolah-olah aku menyarankan dia untuk mendonorkan ginjal. Saat itulah aku mengerti apa yang harus terjadi. Jelas gamblang tak terhindarkan. Aku tidak akan lagi bertengkar tentang ini. Aku tidak akan lagi melakukan percakapan tentang keadilan atau rasa hormat atau batasan. Aku tidak akan mencoba meyakinkan Dewi bahwa perasaan suaminya sama pentingnya dengan kenyamanan adiknya. Aku tidak akan memohon untuk diperlakukan sebagai prioritas di rumahku sendiri. Aku selesai. Keputusan itu menetap di dadaku seperti sesuatu yang selalu ada di sana, menungguku berhenti melawannya dan menyadarinya. Aku tidak lagi marah pada Dewi. Kemarahan menyiratkan bahwa kamu masih cukup peduli untuk menginginkan perubahan. Aku tidak lagi frustrasi dengan Bima. Frustrasi menyiratkan harapan yang tidak terpenuhi. Aku hanya selesai dengan situasi yang tidak memiliki solusi selama aku satu-satunya yang mencoba menyelesaikannya. Aku menghabiskan kopiku, kental dan pahit, dan kembali ke sofa. Tapi aku tidak mencoba tidur. Tidur terasa seperti menyerah. Sebaliknya, aku mulai membuat daftar mental dari semua yang perlu kulakukan. Itu bukan daftar kecil tapi jelas. Pertama, aku akan menelepon bosku besok dan mengambil cuti sehari. Markus berutang beberapa bantuan padaku. Aku pernah menggantikan giliran kerjanya ketika putranya sakit. Dia akan mengerti. Kemudian, aku akan mulai mencari apartemen. Sesuatu yang kecil, milikku sendiri. Tempat di mana aku bisa minum kopi di mejaku sendiri tanpa merasa seperti penyusup. Tempat di mana aku bisa meninggalkan peralatanku tanpa mereka menghilang. Tempat di mana aku bisa menonton TV tanpa mendengar video game di lantai atas. Tempat di mana setiap keputusan tidak perlu melewati filter tentang bagaimana perasaan Bima tentang itu. Matahari terbit ketika aku akhirnya memejamkan mata. Melalui jendela, aku bisa melihat cahaya jingga pertama melukis langit kelabu Jakarta. Burung-burung mulai berkicau. Dunia terus berputar, tidak peduli pada drama pribadi seorang supervisor berusia 37 tahun yang tidur di sofanya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa bisa bernapas. Seolah-olah beban yang bahkan tidak kusadari sedang kupikul telah terangkat dari dadaku. Keputusan telah dibuat, sekarang tinggal pelaksanaannya. Dewi menemukanku sedang minum kopi di dapur keesokan paginya. Dia sudah berpakaian untuk bekerja, seragam biru muda klinik. Rambut diikat bergerak di sekitar dapur seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah dia tidak mengusir suaminya ke sofa malam sebelumnya karena melakukan kejahatan keji, meminta pertanggungjawaban finansial dari seorang pria dewasa. Kamu membiarkan mesin kopi menyala semalaman, katanya tanpa menatapku, mengambil cangkir dari lemari. Itu boros listrik, Budi. Kamu mengeluh tentang tagihan tapi membiarkan barang-barang menyala. Ironisnya begitu kental hingga aku hampir bisa menyentuhnya. Aku membuat kopi baru jam 3.30, jawabku. Menjaga suaraku tetap netral. Aku sudah mematikan yang lama sebelumnya. Dia berhenti, cangkir di udara, akhirnya menatap mataku. Ada sesuatu dalam nada suaraku yang membuatnya berhenti. Budi, tentang semalam aku memikirkan apa yang kamu katakan tentang bagaimana aku memperlakukan Bima. Ekspresinya melunak, wajah yang biasa dia pasang ketika dia pikir bisa memanipulasiku kembali ke niat baik. Dia mungkin mengira aku akan meminta maaf, akan mundur, akan mengalah seperti yang selalu kulakukan. Ya, karena dia keluarga dan keluarga tidak. Dia memulai menggunakan nada merendahkan yang mulai dia gunakan padaku dalam beberapa bulan terakhir. Aku akan mengambil cuti hari ini, sela-sela. Kita perlu melakukan percakapan yang sesungguhnya tentang situasi ini. Kelembutan itu menghilang dari wajahnya seolah seseorang mematikan lampu. Percakapan macam apa? Jenis di mana kita mencari tahu apakah pernikahan ini masih berhasil untuk kita berdua. Dewi membanting cangkir kopinya cukup keras hingga cairan coklat panas muncrat ke meja putih. Beberapa percikan mengenai kemejaku. Kamu serius mengancam cerai karena aku membela adikku? Aku tidak mengancam apa-apa, kataku. Mengambil tisu untuk membersihkan percikan di kemejaku, aku mencoba mengerti mengapa meminta seorang pria dewasa untuk berkontribusi pada biaya hidupnya sendiri mengubahku menjadi penjahat di rumah ini.
Mengapa membela pernikahanku membuatku menjadi egois? Mengapa ingin didengarkan oleh istriku sendiri adalah permintaan yang berlebihan? Karena kamu tahu dia sedang melalui masa sulit ketika dia pindah. Kamu setuju untuk membantunya selama beberapa minggu. Kamu berjanji. Sudah lebih dari setahun, Dewi, lebih dari setahun bukan beberapa minggu. Dan dia bahkan tidak benar-benar mencari pekerjaan lagi. Dia berbalik, mengambil lebih banyak tisu untuk membersihkan kopi yang tumpah di meja, menggosok dengan kekuatan yang tidak perlu. Dia melamar pekerjaan. Pasar kerja sedang buruk sekarang. Kapan terakhir kali dia pergi wawancara? Tanyaku, sudah tahu jawabannya. Hening. Dia terus membersihkan, menghindari tatapanku. Kapan terakhir kali dia bahkan mengisi formulir lamaran? Desaku lebih banyak keheningan. Tisu itu hancur karena kekuatan dia menggosok. Dewi, dia memesan makanan senilai 750.000 dengan kartu kreditku bulan lalu. Ketika aku bertanya tentang itu, dia bilang itu kesalahan. Ketika aku bertanya padamu, kamu bilang aku berlebihan. Itu kesalahan, gumamnya, tapi suaranya lemah. Dia telah menggunakan mobil pick-upku tanpa izin selama berbulan-bulan. Kemarin aku tahu dia meminjam 2 juta dari sepupumu, Danu, dan tidak pernah membayarnya kembali. Danu kesal tapi tidak mau membuat drama keluarga. Bagaimana semua itu bukan salahku karena menyebutkannya. Dewi selesai membersihkan meja dan berbalik menghadapku lagi. Wajahnya memiliki ekspresi tertutup yang telah kupelajari untuk kukenali dalam beberapa bulan terakhir. Ekspresi yang berarti dia sudah memutuskan posisinya dan tidak tertarik mendengar alternatif. Itu adalah wajah yang sama yang dia pasang setiap kali topik Bima muncul. Bima sedang melalui masa terburuk dalam hidupnya. Dia memulai menggunakan nada seorang guru yang menjelaskan sesuatu yang jelas kepada murid yang lambat. Pacarnya meninggalkannya. Dia kehilangan apartemennya. Dia berjuang melawan depresi. Dan alih-alih mendukungnya seperti yang seharusnya dilakukan keluarga. Kamu di sini menghitung recehan tentang belanjaan dan tagihan listrik. Aku tidak menghitung recehan siapapun. Jawabku, merasakan kemarahan dingin itu kembali. Aku meminta rasa hormat dan tanggung jawab dasar. Dewi, lihat situasinya dengan jujur. Dia tidak sedang menderita. Dia bermain video game 12 jam sehari dan memesan makanan dengan kartu kreditku. Dia menggunakan mobilku tanpa izin. Dia meminjam uang dari keluarga dan tidak membayarnya. Itu bukan depresi. Itu adalah memanfaatkan keadaan dengan sengaja. Suaranya menjadi dingin sedingin es. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Bahwa kita harus mengusirnya, menempatkannya di jalanan. Itukah yang kamu inginkan? Membuang adik laki-lakiku ke jalanan? Aku katakan kita harus memperlakukannya sebagai orang dewasa yang mampu mengurus dirinya sendiri, memberi tenggat waktu yang wajar, menetapkan harapan yang jelas, menuntut tanggung jawab. Aku tidak menyarankan kita mengusirnya besok, tapi kita tidak bisa terus seperti ini tanpa batas waktu. Kamu mau aku memilih antara kamu dan adikku, katanya suaranya meninggi. Begitukah? Kamu memberiku ultimatum. Kata-kata itu tergantung di udara di antara kami, berat dan tak terbantahkan. Dia mengatakannya sebagai tuduhan, mengubah permintaanku yang wajar menjadi sesuatu yang buruk dan manipulatif. Tapi dia benar. Dalam beberapa hal, itulah yang kuinginkan. Karena itulah yang telah menjadi inti dari situasi ini. Dia sudah memilih. Aku hanya memintanya untuk mengakuinya. Ya, kataku pelan menatap lurus ke matanya. Kurasa begitu. Karena kamu sudah memilih, Dewi. Kamu memilih setiap kali kamu menepis kekhawatiranku. Setiap kali kamu membela perilaku yang tidak dapat dibela. Setiap kali kamu membuatku merasa bersalah karena menginginkan rasa hormat di rumahku sendiri. Kamu sudah memilih, hanya tidak pernah mengakuinya dengan jelas. Dewi menatapku untuk waktu yang lama. Aku bisa melihat emosi melintas di wajahnya. Kemarahan, penyangkalan, sakit hati, lebih banyak kemarahan. Kemudian dia mengambil tasnya dengan gerakan tiba-tiba dan berjalan ke pintu. Aku mau bekerja, katanya, suaranya bergetar. Ketika aku kembali malam ini, aku harap kamu sudah menemukan cara untuk lebih bersimpati pada keluargaku. Pada keluargaku, Budi. Keluarga yang seharusnya juga penting bagimu. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi klik kering yang menggema di dapur yang kosong. Aku duduk di sana, mendengarkan suara mobilnya menyala di garasi. Persneling dimasukkan, mesin menjauh di jalan. Kemudian aku mendengar alarm Bima berbunyi di lantai atas, suara sirene yang mengganggu yang dia gunakan. Diikuti oleh suara dia menekan tombol tunda.
Untuk pertama kalinya. Lalu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, sudah hampir jam 9 pagi. Dan dia menekan tombol tunda seolah-olah dia punya tempat penting untuk didatangi nanti, seolah-olah dia punya alasan yang sah untuk merasa lelah. Aku mengambil ponselku dan menelepon Markus di kantor. Dia menjawab pada dering kedua. Aku butuh bantuan. Bisakah aku cuti hari ini? Ini darurat urusan keluarga. Tentu Budi, semuanya baik-baik saja? Akan baik-baik saja, jawabku. Akan baik-baik saja. Aku menghabiskan pagi itu meninjau catatan keuangan kami. Duduk di meja dapur dengan laptopku. Laporan bank tercetak tersebar di sekitar. Tagihan kartu kredit ditandai dengan stabilo kuning. Aku telah melacak angka-angka di kepalaku selama berbulan-bulan, melakukan perhitungan mental saat mengemudi ke kantor atau mandi, tetapi melihatnya tersaji di atas kertas membuat situasinya menjadi jernih dan tak terbantahkan. Pengeluaran bulanan kami telah meningkat 63% sejak Bima pindah. 63%. Itu bukan peningkatan kecil dan bertahap yang mungkin tidak kamu sadari. Itu adalah lonjakan besar yang telah menguras tabungan kami dan mengubah gaya hidup kami sepenuhnya. Dan itu bukan hanya karena ada satu orang tambahan di rumah yang makan dan menggunakan kamar mandi. Itu karena ada seseorang yang mengonsumsi sumber daya seolah-olah dia mencoba memecahkan rekor dunia. Tagihan listrik saja sudah 2 kali lipat, dari rata-rata 1 juta rupiah per bulan menjadi 2,5 juta. AC menyala 24 jam di kamarnya, bahkan ketika dia tidak ada di sana. Komputer dan video game selalu dalam mode siaga, tidak pernah dimatikan sepenuhnya. TV di kamar menyala sepanjang hari, sebagai kebisingan latar belakang. Aku sudah mencoba membicarakan hal ini, menyarankan agar dia bisa mematikan beberapa barang saat tidak digunakan, dan Dewi mengatakan, aku bersikap mengontrol hal-hal sepele. Biaya belanja kami naik dari 2,5 juta rupiah per bulan menjadi lebih dari 4,5 juta. Dan itu bukan inflasi, itu karena Bima makan seperti 3 orang. Meminta merek-merek tertentu, membuang-buang makanan. Aku menemukan sebungkus penuh ham iris yang busuk di kulkas minggu lalu. Uang terbuang sia-sia karena dia membukanya, makan 2 potong dan lupa. Ini terjadi setiap minggu dengan sesuatu yang berbeda. Tagihan ponselnya yang kubayar adalah Rp400.000 sebulan, paket termahal, karena dia butuh data tak terbatas. Dikalikan 8 bulan menjadi 3,2 juta rupiah, lebih dari 3 juta untuk telepon bagi seseorang yang seharusnya bangkrut. Bensin untuk mobil pickupku meningkat karena dia menggunakannya tanpa izin. Aku menghitung kira-kira 700.000 ekstra per bulan hanya untuk itu. Dikalikan 15 bulan menjadi 10,5 juta rupiah untuk bensin. Jika dijumlahkan, Bima telah menghabiskan sekitar 60 juta rupiah dalam 15 bulan. 60 juta rupiah, itu hampir seharga mobil bekas. Itu bisa untuk perjalanan ke luar negeri. Itu cicilan rumah selama 6 bulan. Tetapi penemuan sebenarnya datang ketika aku mulai menggali lebih dalam aktivitas rekening gabungan kami. Ada sesuatu yang menggangguku. Perasaan bahwa ada potongan teka-teki yang hilang. Aku membuka spreadsheet laporan dan mulai mencari pola. 3 bulan lalu Dewi telah menarik uang tunai 2,5 juta rupiah sekaligus. Ketika aku bertanya saat itu, setengah sambil lalu karena melihat notifikasi di aplikasi bank, dia bilang itu untuk hadiah baby shower seorang rekan bernama Putri dan pengeluaran kecil lainnya yang tidak bisa dia ingat persis. 2,5 juta terdengar banyak untuk hadiah baby shower, tapi aku menerima penjelasannya karena itu tidak akan membuat kami bangkrut dan aku percaya pada istriku. Kepercayaan ku temukan pagi itu adalah kemewahan yang mahal. 2 bulan lalu 2 juta rupiah lagi dalam bentuk tunai. Kali ini dia bilang itu untuk perbaikan mobil, bahwa bengkel memberikan diskon jika membayar tunai karena alasan terkait pajak. Itu masuk akal saat itu. Banyak mekanik lebih suka uang tunai. Aku tidak mempertanyakannya. Bulan lalu 1,5 juta rupiah. Dia menyebutkan sesuatu tentang membantu seorang teman yang sedang kesulitan, tetapi rinciannya tidak jelas. Ketika aku bertanya teman yang mana, dia menjadi kesal. Dia bilang aku tidak mengenalnya dari kantor dan mengapa aku menginterogasinya tentang setiap sen. Aku membiarkannya karena tidak ingin bertengkar. Aku membuka internet banking di laptop dan melihat riwayat lebih jauh. Januari, Februari, Maret tahun sebelumnya. Polanya ada di sana.
Sejelas siang hari kembali hampir sejak Bima pindah. Penarikan tunai kecil hingga sedang di sana-sini. 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Selalu dalam bentuk tunai. Selalu dengan penjelasan yang masuk akal ketika aku bertanya. Selalu dalam jumlah yang tidak akan memicu percakapan besar atau membuatku curiga akan perselingkuhan. Karena itu bukan perselingkuhan dalam arti tradisional. Dalam beberapa hal ini lebih buruk. Bima tidak hanya tidak berkontribusi pada rumah, Dewi secara aktif memberinya uang kami, uang yang dia ambil dari rekening gabungan kami dan berikan kepada adiknya tanpa memberitahuku. Aku menjumlahkan semua penarikan yang mencurigakan. Totalnya mencapai setidaknya 15 juta rupiah, mungkin lebih jika ada yang lain yang tidak dapat kuidentifikasi dengan jelas. Aku bersandar di kursi dan menatap layar komputer, merasakan sesuatu yang dingin menjalari perutku. Pengkhianatan itu bukan hanya tentang memilih Bima daripada aku ketika ada konflik. Ini tentang secara aktif berbohong padaku saat melakukannya. Ini tentang manipulasi yang disengaja dan sistematis. Ini kira bukan kesalahan atau kesalahpahaman. Ini adalah pilihan sadar, diulang puluhan kali selama lebih dari setahun. Aku memikirkan semua percakapan yang kami lakukan tentang keuangan yang sedang sulit. Bagaimana aku menawarkan diri untuk mengambil giliran kerja supervisor tambahan di akhir pekan ketika bisa, hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak. Bagaimana aku menunda mengganti sepatu kerjaku karena solnya mulai lepas, tetapi masih bisa dipakai beberapa bulan lagi dan kami perlu berhemat. Bagaimana aku merasa bersalah atas setiap pembelian kecil, setiap bir yang kuminum bersama rekan kerja setelah bekerja, setiap rupiah yang kuhabiskan untuk diriku sendiri. Sementara itu, Dewi diam-diam mendanai gaya hidup adiknya, memberikan uang yang seharusnya masuk ke tabungan kami, untuk rencana masa depan kami, untuk kemungkinan keadaan darurat. Uang yang menjadi milikku sama seperti miliknya, tetapi dia memutuskan sendiri untuk memberikannya kepada Bima. Ponselku berdering, membuyarkan lamunanku. Nama Dewi di ID penelepon. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum menjawab, mencoba mengendalikan kemarahan dalam suaraku. Halo? Aku memikirkan tentang pagi ini, katanya. Suaranya lebih lembut, hampir manis. Itu adalah nada yang dia gunakan ketika ingin menenangkan situasi. Kurasa kita berdua mengatakan hal-hal yang tidak kita maksudkan. Mungkin kita berlebihan kita, ulangku. Aku mengatakan persis apa yang kumaksudkan, Dewi. Budi, aku tahu situasi ini tidak ideal. Dia menghela napas, dan aku bisa membayangkan dia duduk di ruang istirahat klinik, minum kopi buruk yang mereka buat. Tapi Bima benar-benar menderita, dan dia adalah keluarga. Aku butuh kamu untuk mengerti itu. Keluarga saling membantu. Berapa banyak uang yang kamu berikan padanya? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Hening di seberang sana. Aku bisa mendengar suara-suara di latar belakang. Seseorang tertawa. Dewi, berapa banyak uang yang kamu berikan pada Bima dari rekening gabungan kita? Aku tidak setuju plus yang kamu bisa sedih. Suaranya berubah, menjadi defensif seketika. Aku sedang melihat laporan bank kita sekarang. Laporan berbulan-bulan. Penarikan tunai yang kembali lebih dari setahun. Selalu dengan penjelasan yang tidak masuk akal ketika aku pikirkan baik-baik. Baby shower, perbaikan mobil, membantu teman. Berapa banyak dari penarikan itu yang sebenarnya untuk dia? Hening lagi. Lebih lama kali ini. Aku bisa mendengar napasnya menjadi lebih cepat. Ya Tuhan, Dewi. Berapa? Suaranya hampir berbisik ketika akhirnya menjawab. Mungkin sekitar 10 juta rupiah. Selama dia di sini. Tapi Budi, kamu harus mengerti. 10 juta rupiah sela-sela merasakan kemarahan naik ke tenggorokanku. 10 juta rupiah selain semua makanan, listrik, air, internet, ponsel, dan semua yang lain yang telah kubayar. 10 juta rupiah yang kamu berikan pada adikmu, sambil memberitahuku bahwa kita perlu mengencangkan ikat pinggang dan berhemat. Budi, dia butuh bantuan. Bantuan nyata, bukan hanya tempat tinggal. Dia butuh uang untuk berbagai hal, untuk merasa seperti manusia lagi. Jadi kamu memutuskan untuk membantunya dengan uang kita tanpa memberitahuku, tanpa berkonsultasi denganku, tanpa menyebutkannya sama sekali. Aku tahu kamu akan bilang tidak. Suaranya bergetar sekarang, antara marah dan menangis. Tentu saja aku akan bilang tidak, Dewi, karena kita sudah menikah. Menikah, itu berarti kita membuat keputusan keuangan penting bersama-sama.
Kamu tidak bisa begitu saja mengambil jutaan rupiah dari rekening gabungan kita dan memberikannya tanpa memberitahuku. Aku mencoba membantu keluargaku. Suaranya juga meninggi sekarang. Kupikir aku juga keluargamu. Aku membiarkan kata-kata itu jatuh berat dan final. Saluran telepon menjadi sunyi kecuali suara napasnya. Aku bisa merasakan beratnya kebenaran di antara kami. Dia telah memilih. Itu bukan pilihan baru yang dia buat sekarang. Itu adalah pilihan yang telah dia buat lebih dari setahun yang lalu dan disembunyikan selama ini. Aku akan pulang sekitar jam 6 sore, katanya akhirnya. Suaranya terkendali sekarang dingin. Kita perlu membicarakan ini dengan benar. Tatap muka. Baiklah, jawabku. Tapi ku peringatkan, ini tidak akan menjadi percakapan yang kamu harapkan. Dia menutup telepon sebelum aku bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak menunggu sampai jam 6 sore. Aku tidak akan duduk di rumah menunggu putaran alasan dan manipulasi lainnya. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk meyakinkanku untuk tinggal, untuk menggunakan air mata atau janji atau rasa bersalah untuk membuatku mundur. Aku tahu kelemahanku sendiri ketika menyangkut Dewi. Aku tahu jika aku tinggal, jika aku membiarkannya berbicara cukup lama, dia bisa meyakinkanku untuk memberikan satu kesempatan lagi. 1 bulan lagi, 1 percakapan lagi, 1 kesempatan lagi bagi Bima untuk berubah. Tapi tidak ada lagi kesempatan. Kesabaran sudah habis. Setelah Dewi menutup telepon, aku membuka browser dan mencari apartemen untuk disewa di Jakarta Utara. Aku ingin sesuatu yang dekat dengan kantor, sesuatu yang akan mengurangi waktu perjalananku. Aku telah menghabiskan terlalu banyak waktu, terjebak dalam kemacetan memikirkan masalah di rumah. Aku ingin pekerjaan dan rumah terpisah. Berbeda. Aku menelepon 3 apartemen. Yang pertama, tempat kecil di Kelapa Gading memiliki 1 unit 1 kamar tidur yang tersedia segera. Wanita yang menjawab, Ibu Sonia, memiliki suara yang ramah dan mengatakan, aku bisa melihatnya sore itu juga jika aku mau. Yang kedua memiliki daftar tunggu 2 bulan. Yang ketiga di Ancol bisa menunjukkan sesuatu dalam 1 jam. Aku memilih yang ketiga, 1 jam itu sempurna. Cukup waktu untuk mandi, berganti pakaian, terlihat setidaknya rapi. Aku mengemudi ke apartemen Mutiara Ancol jam 2 siang, mobil pick-upku menavigasi lalu lintas padat Jakarta pada Rabu sore. GPS mengatakan 35 menit tapi butuh hampir 50. Aku tidak peduli. Setiap menit di lalu lintas adalah menit jauh dari rumah, yang tidak lagi terasa seperti milikku. Agen properti, seorang pria muda bernama Fikri, dengan setelan murah dan senyum yang terlatih, menemuiku di lobi gedung. Itu adalah bangunan yang lebih tua, dengan batu bata ekspos tetapi terawat baik. Ada satpam, kamera keamanan, lift yang berfungsi. Kami naik ke lantai 4 dan dia membuka pintu apartemen nomor 42. Kecil, aku tidak akan berbohong. 1 kamar tidur, dapur bergaya Amerika. Kamar mandi, ruang tamu yang langsung menyatu dengan dapur. Mungkin totalnya 45 meter persegi. Tapi lantainya kayu terang yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Ada jendela besar di ruang tamu dengan pemandangan ke halaman dalam, di mana aku bisa melihat beberapa pohon dan anak-anak bermain. Hening, itulah detail yang paling mengejutkanku. Benar-benar hening. Tidak ada televisi keras. Tidak ada teriakan dari video game. Tidak ada suara seseorang yang hidup di atas kemampuannya dengan mengorbankanku. Bersih, dindingnya putih dan kosong, menunggu seseorang untuk menjadikannya rumah. Dapurnya kecil tapi sudah termasuk kompor dan kulkas. Kamar mandinya memiliki bilik shower baru, ubin putih tanpa jamur. Itu akan menjadi milikku jika aku menginginkannya. Aku ambil yang ini, kataku pada Fikri tanpa ragu. Dia berkedip, terkejut. Tidak mau berpikir dulu? Bicara dengan istri Anda? Lihat tempat lain. Kebanyakan orang suka membandingkan pilihan. Tidak. Yang ini cukup. Berapa depositnya? Sewa 2 bulan. Sewanya 4 juta per bulan. Jadi 8 juta untuk deposit jaminan. Ditambah sewa bulan pertama di muka. Total 12 juta untuk masuk. Baiklah, bisakah aku menandatanganinya hari ini? Fikri menatapku dengan campuran keterkejutan dan persetujuan. Tentu. Mari kita ke kantor untuk menyelesaikan administrasinya. 2 jam kemudian, aku keluar dari kantor properti dengan kontrak yang ditandatangani, kunci di tangan, dan uang 12 juta rupiah lebih sedikit di rekening.
Uang dari rekening pribadiku. Rekening yang tidak bisa diakses, Dewi. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Rekening yang telah kumasukkan sejumlah kecil uang setiap bulan sejak kami menikah, mungkin 1 atau 2 juta rupiah jika ada sisa. Menganggapnya sebagai dana darurat, uang jika mobil rusak, jika ada yang sakit, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ini memenuhi syarat sebagai keadaan darurat. Darurat emosional, darurat pernikahan, darurat kewarasan. Jam 4 sore aku kembali ke rumah yang secara hukum masih milikku untuk beberapa jam lagi, mengisi mobil pick-upku. Aku mulai dari kamar tidur. Pakaianku dilipat rapi atau dilemparkan ke dalam kotak kardus yang kuambil di supermarket dalam perjalanan. Tidak semuanya, hanya yang penting. Pakaian kerja, pakaian santai, pakaian akhir pekan. Ku tinggalkan setelan jas yang hanya kupakai di pernikahan karena tidak akan ada pernikahan dalam waktu dekat. Peralatanku dari garasi. Ini tidak bisa ditawar. Setiap kunci Inggris, setiap palu, setiap bor yang masih kumiliki. Kumasukkan semuanya ke dalam kotak. Diatur berdasarkan jenis seperti yang diajarkan ayahku. Peralatan adalah investasi, Budi. Dia selalu berkata, jaga mereka dan mereka akan menjagamu. Laptop pribadiku, dokumen-dokumen pentingku, akta, paspor, surat-surat mobil, buku-buku favoritku dari rak di ruang tamu. Tidak banyak, mungkin 10 atau 12. Aku tidak ingin mengosongkan rumah, hanya mengambil apa yang menjadi milikku. Beberapa perabotan yang kumiliki sebelum menikah, sebuah lemari laci tua peninggalan kakekku, sebuah meja nakas yang kubeli saat awal kuliah, sebuah kursi kulit usang yang selalu dibenci Dewi tapi sangat kusukai. Aku bekerja secara metodis, tidak terburu-buru, tetapi tanpa membuang waktu, seolah-olah aku sedang menyelesaikan sebuah proyek di tempat kerja. Langkah demi langkah, tugas demi tugas, aku tidak membiarkan emosi masuk. Aku tidak berhenti untuk melihat foto atau mengenang saat-saat bahagia. Itu hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Bima turun sekitar jam 4.30 sore, rambut acak-acakan, mengenakan salah satu kaosku. Salah satu kaos favoritku, sebenarnya, yang hitam dengan logo band rock yang kubeli di sebuah konser bertahun-tahun yang lalu. Melihatku membawa lemari laci yang berat melintasi ruang tamu, dia berhenti di tangga. Pindah-pindahin perabotan, garas tanyanya sambil menguap. Seolah-olah wajar bagiku membawa lemari sendirian pada Rabu sore. Begitulah jawabku tanpa menatapnya. Butuh bantuan. Tawaran itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak sesuai dengan karakternya, sehingga aku hampir tertawa. Hampir. Bima yang tidak pernah mencuci piring, tidak pernah membersihkan kamar mandi, tidak pernah menyapu lantai, menawarkan bantuan untuk pekerjaan fisik yang berat. Seolah-olah dia bahkan tidak menyadari ironisnya, atau menyadarinya dan tidak peduli. Tidak, terima kasih, kataku, terus membawa lemari ke arah pintu. Dia mengangkat bahu, jelas lega, dan pergi ke dapur. Aku mendengar kulkas dibuka dan ditutup. Lalu suara khas microwave menyala. Mungkin memanaskan makanan yang kubeli, di piring yang telah kucuci di rumah yang kubayar. Untuk terakhir kalinya, aku melakukan 3 perjalanan ke apartemen, melintasi Jakarta dalam kemacetan sore hari. Setiap perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit, bolak-balik. Tidak efisien tetapi perlu. Pada perjalanan pertama, aku membawa pakaian dan dokumen. Pada perjalanan kedua, peralatan dan buku. Pada perjalanan ketiga, perabotan kecil yang muat di bak pickup. Di apartemen baru, aku meletakkan semuanya di tengah ruang tamu, belum menatanya. Ada waktu untuk itu nanti. Untuk saat ini hanya soal memindahkan barang dari titik A ke titik B. Pada perjalanan ketiga, dalam perjalanan kembali untuk kunjungan terakhirku ke rumah, aku berhenti di sebuah toko alat tulis di Jalan Arteri Pondok Indah. Aku membeli sebungkus kecil kartu yang putih polos tanpa hiasan. Aku juga membeli pulpen baru, karena aku tidak mau menggunakan salah satu pulpen dari rumah. Aku ingin semuanya bersih, terpisah, final. Aku duduk di tempat parkir toko alat tulis dan menulis. Tulisanku yang biasanya ceroboh keluar dengan sangat jelas dan terkendali. Dewi, aku lelah diperlakukan seperti penyusup di rumahku sendiri. Aku lelah kekhawatiranku diabaikan dan batasanku dilanggar. Aku lelah dibohongi tentang uang, tentang rasa hormat, tentang apa artinya menikah. Kamu sudah membuat pilihanmu sejak lama. Kamu memilih adikmu daripada suamimu. Kamu memilih kebohongan daripada kejujuran. Kamu memilih kenyamanannya
daripada kemitraan kita. Sekarang aku membuat pilihanku. Jangan hubungi aku sampai kamu siap untuk melakukan percakapan jujur tentang apa yang terjadi di sini. Percakapan yang sesungguhnya, tanpa alasan, tanpa meremehkan, tanpa menyalahkanku karena menetapkan batasan yang wajar. Budi, aku membacanya 3 kali, memeriksa apakah aku melupakan sesuatu atau terlalu kejam. Aku memutuskan itu sudah tepat, tidak kejam, jujur. Mungkin hal pertama yang benar-benar jujur di antara kami dalam lebih dari setahun. Kumasukkan kartu itu ke dalam amplop, menutupnya, menulis namanya di depan dengan tulisan yang rapi. Kembali ke rumah untuk terakhir kalinya, kutinggalkan surat itu di meja dapur, bersandar pada mesin kopi, tepat di tempat dia akan melihatnya ketika tiba. Mesin kopi yang kubeli, yang kubersihkan, yang kugunakan jam 3.30 pagi untuk membuat kopi sambil memutuskan masa depanku. Kemudian aku berjalan mengelilingi rumah sekali lagi, bukan karena sentimental, tetapi untuk memastikan aku tidak melupakan sesuatu yang penting. Secara teknis, setengah dari semua yang ada di sana adalah milikku. Rumah, perabotan, peralatan elektronik. Tapi aku tidak ingin bertengkar tentang barang. Aku tidak ingin menyeret ini selama berbulan-bulan dalam negosiasi dan pengacara. Aku ingin jalan keluar yang bersih. Ruang tamu tampak anehnya kosong tanpa kursi dan meja kecil itu. Kamar tidur tampak telanjang tanpa lemari laci kakekku, tapi masih bisa dikenali sebagai rumah seseorang. Hanya saja bukan lagi rumahku. Aku sedang memuat kotak terakhir ke dalam pickup, sebuah kotak kardus berat berisi peralatan, ketika tetanggaku Ibu Tati mendatangiku. Dia muncul dari rumah sebelah, bergerak perlahan dengan tongkatnya, wajah keriputnya berkerut khawatir. Semuanya baik-baik saja, Budi? Tanyanya, mata ramahnya menatapku. Hanya melakukan beberapa perubahan, Bu Tati. Dia melihat ke arah pickup, melihat kotak-kotak yang menumpuk, perabotan yang diikat, lalu kembali menatapku. Ibu Tati tidak bodoh. Usianya mungkin 70 tahun dan telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Dia tinggal di sebelah sejak sebelum aku dan Dewi membeli rumah. Memberi kami kue selamat datang dan nasihat tentang lingkungan sekitar. Dia mungkin telah mendengar beberapa pertengkaran kami dalam beberapa bulan terakhir melalui dinding yang tipis. Kamu tahu di mana mencariku jika butuh sesuatu, katanya pelan, meletakkan tangan keriputnya di lenganku. Apa saja, Budi? Bahkan hanya untuk bicara. Terima kasih, Bu Tati, jawabku merasakan sesak yang tak terduga di tenggorokanku. Ini berarti lebih dari yang dia bayangkan. Jaga diri. Kamu juga, Nak. Kamu juga. Aku mengemudi ke apartemen dan menurunkan semuanya dalam satu kali jalan, melakukan beberapa kali naik turun lift dengan kotak-kotak berat. Seorang tetangga dari lantai 3, seorang pria seusiaku dengan anak kecil di pinggulnya, menawarkan bantuan, tetapi kutolak dengan sopan. Aku harus melakukan ini sendiri. Ini adalah bagian dari proses. Tidak butuh waktu lama untuk membongkar. Luar biasa betapa sedikit yang benar-benar kamu butuhkan ketika kamu menghilangkan semua komplikasi. Ketika kamu melepaskan lapisan-lapisan kehidupan bersama dan hanya tersisa dengan yang esensial. Pakaian untuk dikenakan, tempat tidur untuk tidur, peralatan untuk bekerja, buku untuk dibaca. Sisanya hanyalah kelebihan. Jam 6.30 sore aku duduk di dapur baruku, tepat saat Dewi seharusnya tiba di rumah lama dan menemukan suratku. Ku buka salah satu bir yang kubeli dalam perjalanan, kulkas masih kosong kecuali itu. Ku buat sandwich sederhana dengan roti, ham dan keju yang juga kubeli. Aku duduk di satu-satunya kursi yang kumiliki, kursi lipat murah yang kubeli di supermarket, memandangi halaman melalui jendela. Tidak ada televisi yang menyala di lantai atas memutar video game hingga larut malam. Tidak ada piring kotor di wastafel selain milikku, menunggu untuk kucuci. Tidak ada yang mengambil barang-barangku tanpa izin. Tidak ada yang menghabiskan uangku tanpa izin. Tidak ada yang membuatku merasa bersalah, karena menginginkan rasa hormat dasar dalam hidup. Ponselku mulai bergetar pukul 6.45 sore. Pesan teks dari Dewi, banyak. Aku bisa melihat notifikasi muncul satu persatu di layar yang terkunci. Budi, kamu di mana? Aku menemukan suratmu, tolong kembali ke rumah. Kita perlu membicarakan. Ini kamu tidak bisa pergi begitu saja, Budi. Tolong, ini konyol kamu bersikap kekanak-kanakan. Budi, jawab aku. Mematikan notifikasi tanpa membaca sepenuhnya. Aku belum siap. Tidak hari ini.
Mungkin besok juga tidak. Mungkin tidak akan pernah. Ku minum birku perlahan, menikmati setiap tegukan. Ku makan sandwichku sambil melihat matahari terbenam mewarnai langit dengan jingga dan merah muda. Melalui jendela, ku dengar suara-suara gedung yang mulai beristirahat untuk malam. Langkah kaki di koridor, TV pelan dari tetangga, anak kecil tertawa di apartemen terdekat. Suara kehidupan normal, kehidupan tanpa drama terus-menerus, kehidupan tanpa memilih antara martabat dan hubungan. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, aku berada di rumah. Benar-benar di rumah. 3 hari kemudian Dewi muncul di apartemenku. Saat itu jam 7 malam pada hari Sabtu, ketika bel berbunyi. Kulihat dari lubang intip dan di sanalah dia di koridor. Dengan mata merah dan bengkak karena terlalu banyak menangis. Rambut diikat asal-asalan, tanpa riasan, mengenakan blus abu-abu favoritnya. Saat dia merasa rentan. Kubuka pintu, tetapi tetap berdiri di ambang, menghalangi jalan masuk. Budi, tolong. Suaranya keluar dengan parau. Kita perlu bicara. Kita bisa bicara di sini. Bolehkah aku masuk? Dia melihat melewatiku, mencoba melihat apartemen. Tidak. Dia menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi air mata baru. Bima sudah pergi. Bagus untuk Bima, jawabku tanpa emosi. Kamu tidak mengerti. Dia menyapu wajahnya dengan tangan, menghapus air mata yang terus jatuh. Dia pergi kemarin pagi. Aku bangun dan dia sudah mengemasi semua barangnya dan menghilang. Tanpa surat, tanpa penjelasan, tanpa apa-apa. Dia pergi begitu saja. Aku bersandar di kusen pintu dan menunggunya melanjutkan. Aku tidak akan mempermudah ini untuknya. Aku tidak bisa membayar cicilan rumah tanpa penghasilanmu. Suaranya terdengar putus asa sekarang. Aku menelepon bank hari ini. Dan mereka bilang aku punya waktu 30 hari untuk melunasi pembayaran atau mereka akan memulai proses penyitaan. Aku akan kehilangan rumah, Budi. Sayang sekali. Kata-kata itu keluar lebih dingin dari yang kumaksud, tetapi aku tidak menyesalinya. Budi, aku tahu aku salah. Air mata jatuh bebas sekarang, mengalir di dagunya. Aku tahu aku seharusnya memberitahumu tentang uang itu. Aku tahu aku seharusnya mendengarkanmu, tapi kita bisa memperbaikinya. Kita bisa pergi ke terapi pasangan. Kita bisa menyelesaikannya. Tolong. Berapa banyak uang yang kamu berikan padanya, Dewi? Angka sebenarnya kali ini. Suaranya benar-benar hilang. Sekitar 15 juta rupiah. Totalnya 15 juta rupiah. Bukan 10 juta yang dia akui di telepon. 15 juta rupiah dari uang kami. Diberikan secara rahasia kepada adiknya. Sementara dia memberitahuku bahwa kami perlu berhemat. Sementara aku menunda mengganti sepatu botku yang bolong. Dia membawa semuanya saat pergi. Dia melanjutkan, suaranya keluar dalam isak tangis. Semua yang telah kuberikan padanya selama berbulan-bulan ini, ditambah barang-barangku. Dia mengosongkan kotak perhiasanku, cincin nenekku yang bernilai sekitar 10 juta rupiah, kalung yang kamu berikan padaku di ulang tahun ketiga kita, anting-anting emas yang kudapat saat wisuda. Semuanya. Dan yang terburuk adalah dia juga membersihkan dompetku. Ada 1,5 juta rupiah tunai di sana yang menghilang. Ironisnya begitu sempurna hingga hampir puitis. Bima akhirnya menunjukkan pada Dewi siapa dia sebenarnya. Si benalu, si pembohong, si pencuri yang telah kulihat sejak awal. Tapi baru setelah dia menghancurkan pernikahannya untuk melindunginya. Aku turut prihatin itu terjadi padamu, kataku, dan itu benar. Aku tidak merasa senang melihatnya menderita. Budi, tolong. Dia maju selangkah. Tangannya terulur seolah akan menyentuhku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan membayar kembali setiap sen. Aku akan berubah. Pulanglah saja. Aku membutuhkanmu. Aku sudah di rumah. Kamu tahu maksudku. Tolong, jangan tinggalkan aku sendirian dengan ini. Kutatap wanita yang telah kunikahi selama 6 tahun ini. Dia memintaku untuk memperbaiki masalah yang dia ciptakan dengan membohongiku, mencuri dariku dan memilih adiknya daripada pernikahan kami. Dia ingin aku kembali dan menyelamatkannya dari konsekuensi keputusannya sendiri. Dia ingin aku melupakan lebih dari setahun penghinaan karena sekarang itu merepotkannya. Tidak, kata itu keluar dengan tegas, final. Apa maksudmu tidak? Suaranya bercampur antara putus asa dan marah. Maksudku tidak, Dewi. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan memperbaiki ini. Kamu membuat pilihanmu ketika kamu melemparkan pakaianku ke sofa karena aku meminta adikmu
untuk bertanggung jawab. Kamu membuat pilihanmu ketika kamu berbohong tentang uang selama lebih dari setahun. Ketika kamu mengabaikan setiap kekhawatiranku, seolah-olah akulah masalahnya. Dan Bima membuat pilihannya ketika dia mencuri darimu dan menghilang. Sekarang hiduplah dengan konsekuensinya. Tapi aku mencintaimu. Kata-kata itu keluar dalam bisikan putus asa. Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan memperlakukanku seperti penyusup selama lebih dari setahun. Jika kamu mencintaiku, kamu akan jujur. Jika kamu mencintaiku, pernikahan kita akan menjadi prioritas. Dia mulai menangis lebih keras. Tubuhnya membungkuk di bawah beban keputusasaan. Tolong jangan lakukan ini. Tolong jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku sudah belajar. Aku melihat sekarang bahwa aku salah. Kamu melihatnya sekarang karena konsekuensinya menimpamu. Bukan karena kamu benar-benar mengerti apa yang telah kamu lakukan. Perbedaannya penting. Budi, tolong, aku sudah pergi selama 3 hari, Dewi. Percakapan ini seharusnya terjadi sebelum aku pergi. Sekarang sudah terlambat. Kututup pintu perlahan tapi dengan pasti. Aku bisa mendengarnya di seberang sana, terisak-isak, lalu suara langkah kaki menjauh di koridor. Kusandarkan dahiku di pintu sejenak, menarik napas dalam-dalam. Itu tidak mudah, tapi itu benar. 6 bulan kemudian, aku bertemu dengan sepupu Dewi, Danu, di sebuah toko bahan bangunan di Tangerang. Aku sedang membeli paku dan lakban untuk beberapa perbaikan di apartemen ketika aku mendengar seseorang memanggilku. "Hei Budi, apa kabar?" Aku berbalik dan di sanalah Danu, sekitar 5 tahun lebih tua dariku, wajahnya selalu ramah. "Baik Danu, tidak bisa mengeluh. Kamu sendiri?" "Baik-baik saja." Dia berhenti, jelas berdebat dalam hati apakah akan mengangkat topik yang jelas. "Aku dengar tentang kamu dan Dewi. Gila sih bro." Ya jujur saja aku tidak pernah mengerti mengapa dia tahan dengan kelakuan Bima begitu lama. Orang itu benalu profesional. Danu menggelengkan kepala, ekspresinya menjadi lebih serius. "Ada kabar tentang dia belakangan ini?" Tidak ada." "Kenapa gila bro?" "Kami menemukan banyak hal busuk setelah dia menghilang. Dia meminjam uang dari setengah keluarga dan tidak pernah membayarnya kembali. Istriku memberitahuku bahwa dia berutang 3 juta kepada adiknya sejak 2 tahun yang lalu. Tante Marni meminjamkannya 4 juta, sepupu Fajar 2 juta lagi. Semua orang mengira itu hanya terjadi pada mereka, jadi tidak ada yang berkomentar. Ketika seluruh cerita terungkap, totalnya lebih dari 25 juta rupiah hanya dari keluarga. 25 juta rupiah dicuri dari keluarga, ditambah 15 juta dari Dewi, ditambah 60 juta yang telah dia habiskan dariku. Bima telah keluar dari situasi ini dengan setidaknya 100 juta rupiah, ditambah perhiasan yang dicuri. Gambarannya terus menjadi lebih jelas, bahkan berbulan-bulan kemudian. Bima bukan hanya seorang benalu, dia adalah penipu profesional. "Dan bagaimana kabar Dewi?" tanyaku, mencoba terdengar santai. Danu meringis. Dia kehilangan rumahnya bulan lalu. Tidak bisa membayar cicilan sendirian. Sekarang dia menyewa kamar di tempat temannya, Yulia, di daerah Lebak Bulus. Dia bekerja di 2 tempat hanya untuk bisa membayarnya. Pagi di klinik, malam sebagai petugas di pom bensin. Aku merasakan sedikit sengatan. Bukan kepuasan, tetapi juga bukan kasihan. Lebih seperti konfirmasi bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Dia kadang-kadang menanyakanmu, "Lanjut Danu." Bertanya apakah ada yang mendengar kabarmu, bagaimana keadaanmu. "Aku baik-baik saja," jawabku jujur. "Aku punya tempat tinggalku sendiri. Aku mengambil beberapa pekerjaan sampingan di akhir pekan, memperbaiki komputer, menabung lagi. Hidup ini baik, dan hidup memang baik, lebih baik dari yang pernah ada selama bertahun-tahun. Aku belajar memasak untuk diriku sendiri lagi, menemukan kembali bahwa aku suka mencoba resep. Aku berteman dengan tetanggaku, terutama Pak Anton di apartemen sebelah, yang juga pernah mengalami perceraian yang rumit. Kami mulai menonton pertandingan sepak bola bersama pada hari Minggu. Aku mulai berjalan-jalan malam di sekitar lingkungan tanpa bertanya-tanya krisis apa yang akan menungguku ketika aku kembali. Aku kembali ke gym yang telah kutinggalkan. Aku kehilangan 8 kilogram yang kudapatkan selama semua stres itu. Aku membangun kembali rekening tabunganku, perlahan tapi pasti. Setiap bulan aku melihat angka-angka itu naik,
bukannya turun. Itu membebaskan. Senang melihatmu baik-baik saja, bro, kata Danu, menepuk bahuku. Sungguh, kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih, Danu. Kamu juga jaga diri. Aku keluar dari toko dengan paku dan lakbanku, masuk ke dalam pickup yang sekarang selalu kembali dengan tangki penuh dan tanpa goresan baru, dan mengemudi kembali ke apartemenku yang kecil dan sunyi. Dewi telah kehilangan rumah saudara laki-laki dan pernikahannya karena dia berulang kali memilih untuk memberi makan seseorang yang tidak pantas mendapatkan kesetiaannya. Bima telah membakar jembatan dengan seluruh keluarga, meninggalkan jejak utang, kebohongan, dan kepercayaan yang hancur. Dia mungkin berada di kota lain sekarang, melakukan penipuan yang sama pada orang-orang baik lainnya. Aku belajar bahwa terkadang pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Aku belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat adalah penjara, bukan kemitraan. Aku belajar bahwa keluarga sejati tidak membuatmu memilih antara martabat dan kesetiaan. Beberapa pelajaran berharga 100 juta rupiah, sebuah pernikahan dan sebuah rumah. Tapi pada akhirnya selalu sepadan, karena apa yang kamu dapatkan kembali adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu mendapatkan kembali kedamaianmu, dan itu tak ternilai harganya.